Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat kan? Semoga kalian diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan selalu. Oke teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi tepat guna dan teknologi pedesaan. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Ahmad Abdul Rahim. Ini rekan saya Adinda Jaya Sari, dan yang ini Dewi Pridayanti, dan ini Harman Arwaida, dan yang terakhir ini adalah Nisa Atu Umaisyar. Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu teknologi tepat guna dan teknologi pedesaan. Oke teman-teman, kami satu persatu akan menjelaskan tentang teknologi tepat guna dan teknologi pedesaan. Karena saya kebagian menjelaskan tentang teknologi, saya akan menjelaskan tentang teknologi. Teknologi adalah alat atau mesin, cara, proses, kegiatan, ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan data, dan lain sebagainya. Definisi teknologi sangat luas sekali teman-teman. Setiap orang mempunyai cara sendiri untuk memahami teknologi. Yang jelas, teknologi tidak terbatas pada smartphone, laptop, komputer, pesawat, atau kereta, ataupun yang lainnya. Karena peralatan sederhana seperti palu, sendok, garpu, meja, kursi adalah bagian dari teknologi. Perkembangan dapat dilihat dari aneka inovasi teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi menyentuh berbagai macam sektor. Mulai dari yang pertama, teknologi dalam bidang ekonomi. Kemajuan teknologi di bidang ekonomi ini berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan jika dahulu orang melakukan bertransaksi secara real atau nyata atau berhadapan antara pembeli dengan penjual, maka kini lebih menjadi online. Selain itu, sistem keuangan juga jadi berubah menjadi e-money. Yang kedua ada teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan sistem pertanian pada zaman dahulu, mulai dari bibir, sistem tanah, serta teknik menanamnya. Dan yang ketiga ada teknologi informasi. Kemajuan ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi tepat guna adalah suatu alat yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat berguna serta sesuai dengan fungsinya. Ada yang menyebutkan teknologi tepat guna sebagai teknologi yang telah dikembangkan secara tradisional, sederhana, dan proses pengenalannya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dan mata pencaharian pokok masyarakat tertentu. Sekian. Perkenalkan, nama saya Dewi Pridayanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni pengertian tentang teknologi tepat guna. Secara teknis, teknologi tepat guna merupakan jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi maju. Oleh karena itu, aspek-aspek sosio-kultural dan ekonomi juga merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam mengelola teknologi tepat guna. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimalis dibandingkan dengan teknologi arus utama yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan pencemaran lingkungan. Istilah teknologi mengandung pengertian alat-alat yang memungkinkan terlaksananya efisiensi dan efektivitas sebagai hasil penerapan ilmu pengetahuan ke dalam seni industri menurut ragam kemampuannya. Hasil pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan atau hasil perubahan sistematis lingkungan fisik untuk tujuan keperluan manusia.
Penafsiran teknologi tersebut berlatar belakang dan mencakup 3 bagian, yakni teknologi modern, teknologi madya, dan teknologi tradisional. Tepat guna berarti cocok dan dapat diterapkan karena telah berorientasi pada kebutuhan dan telah memenuhi persyaratan teknis, sosial, dan ekonomis serta berdaya guna. Berbicara tentang penerapan teknologi tepat guna di pedesaan memang sangat menarik karena permasalahannya cukup kompleks, mungkin unik, dan kadang-kadang memerlukan seni tersendiri. Penerapan teknologi tepat guna memang harus berangkat atau berpijak pada suatu kebutuhan, tetapi jangan mengartikan arti kebutuhan dalam lingkup yang sempit. Maksudnya bahwa pemenuhan kebutuhan jangan hanya bersifat temporer atau insidental, seperti apa yang dikehendaki masyarakat pada saat itu saja. Tetapi pihak yang menerapkan juga harus berusaha memberikan masukan-masukan dan memberi motivasi kepada mereka agar mereka merasakan kebutuhan teknologi secara bertahan dan terus-menerus ke arah pengguna teknologi yang lebih maju sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam hal ini, pihak yang menerapkan teknologinya ke pedesaan juga harus berperan sebagai jembatan dari kutub tradisi ke kutub modern. Berbicara masalah cocok dan tidaknya bagi teknologi tertentu diterapkan di daerah pedesaan sebenarnya sangat relatif. Artinya, kadang-kadang sangat tergantung dari masalah yang muncul, ketepatan memilih jenis teknologi, ataupun kelihayan cara memunculkan masalah sesuai dengan keadaan lingkungan. Suatu jenis teknologi tidak cocok di suatu tempat, tetapi malah sebaliknya cocok dan sangat diperlukan di tempat lain. Kecocokan itu pun kecuali dipengaruhi oleh kebutuhan, juga ditentukan oleh pemenuhan persyaratan teknis, persyaratan sosial, dan persyaratan ekonomis. Dalam kaitannya dengan teknologi masuk desa, permasalahannya adalah: pertama, kelompok sasaran permasalahan apa yang perlu dipecahkan di pedesaan yang bersangkutan. Kedua, mengapa perlu eksplorasi teknologi. Ketiga, persyaratan-persyaratan apa yang perlu diperhatikan dalam menerapkan, memperkenalkan, dan membudayakan teknologi di pedesaan. Perkenalkan, nama saya Adinda Jaya Junita Sari. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pengembangan dalam teknologi perdesaan. Yang pertama, tahapan-tahapan strateginya adalah melakukan bonding strategy yang berupa membangun kesamaan, pemahaman, dan membangun kesatuan aksi multi lembaga masyarakat atas komoditi di atas masyarakat atau komunitas hingga penguatan pemerintah desa. Pemahaman tentang kedaulatan pangan dapat menjadi media yang dikomunikasikan untuk menguatkan hubungan antar pihak di atas desa. Jika langkah kedua berhasil, maka strategi yang kedua adalah pengembangan kerjasama antar komunitas dan desa dalam satuan kawasan perdesaan berbasis peraturan desa atau yang disebut dengan bridging strategy. Satu peluang yang perlu dimanfaatkan dalam hal ini adalah menjadikan pengembangan jaringan produksi yang mengintegrasikan rantai pasok dan rantai nilai melalui agroindustri komoditi panganan lokal sebagai perekat. Hal lain yang penting juga dalam langkah ini adalah keterkaitan kerjasama antar desa dalam melakukan perbaikan atau pembangunan infrastruktur pertanian pada tahapan intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah strategi melakukan langkah memayungi kegiatan dalam satuan kawasan dalam kerjasama kemitraan dengan multi pihak. Sebagaimana diketahui, pengembangan infrastruktur pertanian berkaitan dengan kebijakan daerah, regional, maupun nasional.
Untuk itu, tema infrastruktur pertanian menjadi media penerapan strategi ketika ini. Strategi yang mensyaratkan kreativitas semua pihak yang berkepentingan menjalin kerjasama dengan basis komunitas. Pihak-pihak yang disertakan ini terdiri dari lembaga pemerintah, lembaga bukan pemerintah, swasta, serta kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa tersebut. Oleh karenanya, langkah ketiga ini disebut dengan creating atau linking strategy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.